masih adakah media komunikasi yang netral yang melalui meja redaksi saat ini, Kakak? Kira-kira melihat masa sekarang dan masa lalu seperti apa? Baik, kembali lagi bersama saya di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kakak Asdar. Baik, terima kasih Kakak Asdar sudah hadir di podcast Kios 1 hari ini. Gimana kabar tak Kakak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi harus menyapa dulu nih sahabat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan kali ini mungkin kita akan banyak membahas sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya sebagai public netizen ini untuk menganalisis komunikasi publik yang terjadi di sosial media. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini adalah momentum politik, salah satu yang menjadi topik bahasan kita adalah komunikasi politik mungkin di platform-platform sosial media juga. Kemudian kita akan kaitkan juga mungkin beberapa isu-isu terkini terkait komunikasi publik para politisi kita saat ini. Oke, baik. Kakak Asdar, hari ini lebih banyak disibukkan dengan kesibukan apa, Kakak? Ya, kebetulan karena home base saya adalah sebagai seorang dosen, sehingga ya tetap ngampus terus setiap hari. Jadi memang sebagai akademisi tepatnya ya? Oke. Sebagai akademisi. Kasih kita sedikit bocoran Kakak, lebih spesifiknya di bidang apa gitu? Oh ya, kebetulan karena saya diberi amanah di Pascasarjana Universitas Padjah Makassar, dan kebetulan sekali diberi mata kuliah yang concern tentang komunikasi politik. Wah, ini yang penting. Oke. Baik, saya masuk mungkin ke pertanyaan yang agak sedikit spesifik, Kakak. Melihat kekinian, salah satu yang banyak menjadi perbincangan sosial media saat ini adalah bagaimana kemudian para public figure, entah itu artis, politisi, atau pemerintah dan sebagainya. Nah, kita-kita ini yang ada di sosial media melihatnya sepertinya polarisasinya luar biasa begitu. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang netizen melihat pola-pola yang terjadi dengan adanya dengan banyaknya informasi yang masuk yang kita terima dari dari gawean kita gitu. Sebagai seorang pakar komunikasi, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Perlu kita syukuri ya karena tidak lama lagi masuk tahun politik ya. Sesungguhnya tahun politik sudah masuk. Oke. Namun yang kelihatan hari ini bahwa hampir semua public figure, pejabat, bahkan ibu rumah tangga pun ikut nimbrung juga ya. Berkontestasi dalam politik. Sebenarnya itu sah-sah saja sepanjang mereka sesuai dengan koridor dalam hal ini menjadi seorang kader politik. Ya, kemudian kalau memang ada passion, saya selalu menyebutnya sebagai passion. Artinya bukan berarti bahwa background-nya adalah seorang politisi. Biarpun sebagai ibu rumah tangga, kalau memang ada keinginan, ketertarikan untuk menjadi seorang politisi, itu sah-sah saja. Sehingga bagaimana cara kemampuan personifikasi seseorang itu untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui media, melalui media luar ruang dan sebagainya. Tetapi yang terjadi saat ini adalah sepertinya kita disajikan banyak informasi yang agak sedikit miss gitu, sehingga netizen ini menangkapnya secara mentah begitu. Kita ini sebagai penerima informasi kadangkala menafsirkannya banyak sekali gitu. Apa kemudian yang harus kita lakukan sebagai penerima informasi, Kakak? Mungkin membedakan antara yang benar-benar serius dengan pernyataannya atau mungkin hanya sekedar entertain gitu. Betul. Gimana seharusnya kita bersikap seperti itu, Kakak? Saya pikir begini, teman-teman di kampus itu mahasiswa itu pernah meneliti sebuah semacam case tentang bagaimana peran media sosial versus media konvensional. Ya. Terus? Ternyata
memang yang memenangkan itu dalam sebuah penelitian itu adalah media sosial. Karena pertama kecepatan. Bahkan semua orang bisa menjadi wartawan hari ini. Ya. Oke. Bisa kita lihat kondisi dimanapun terjadi, tiba-tiba saja ada diviralkan sesuatu, fakta dan sebagainya. Walaupun belum tentu melalui media redaksi, tapi lebih dahulu masyarakat untuk memviralkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang kita harus lakukan adalah, ya tentu kita selalu mengedukasi masyarakat, bagaimana memfilter itu informasi. Masa dengan umur kita sudah di atas 21 tahun tidak mampu memfilter informasi yang baik, yang benar dan yang baik. Sehingga dengan demikian, walaupun sebenarnya semua orang bisa tadi menjadi wartawan, tetapi kan lagi-lagi yang valid itu adalah yang melalui media redaksi. Saya sedikit tergelitik ketika kakak menyebutkan melalui media redaksi. Pertanyaannya sekarang adalah, masih adakah media komunikasi yang netral yang melalui media redaksi saat ini, kakak? Yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kan medianya itu kan tidak mesti harus dalam kantor ya. Makanya saya bilang teman-teman wartawan juga harus mengikuti tren masa kini. Tidak mesti dalam kantor kita memutuskan sesuatu apakah ini layak tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Nah, saya kira dengan kemampuan media hari ini, sesungguhnya kita harusnya mengkolaborasi semua media agar kita bisa tidak tertinggal dengan informasi yang terjadi saat ini. Seperti itu. Jadi ini Kak, saya mungkin agak masuk sedikit lagi lebih dalam mengenai komunikasi politik kita. Salah satu hal yang paling banyak terjadi adalah kita ini terlalu gampang untuk kemudian ikut nge-share. Seolah-olah bahwa kita ini juga bagian dari padahal sebenarnya kita adalah bagian dari, ketika kita menyebarkan informasi maka kita adalah bagian dari informasi tersebut. Nah, kita sebagai netizen ini kadang tidak sadar akan hal itu. Kira-kira Kak, apa yang harus dilakukan kita sebagai netizen ini selain sebagai penerima informasi, apa yang harus kita lakukan untuk memfilter informasi-informasi yang seperti itu, yang begitu cepat? Gitu. Sebenarnya kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut dengan officer ya. Officer communication itu artinya selain memang kemampuan untuk memfilter, mengetahui mana yang memang perlu di-share maupun yang tidak, tapi sesungguhnya kan dari pesan yang disampaikan, gambar-gambar yang dilihat, harusnya kan ada kesimpulan tersendiri bagi seseorang itu atau netizen itu untuk mengatakan bahwa apakah ini informasi layak untuk saya share ataupun hanya untuk sekedar untuk mengikuti tren saja. Nah, inilah yang seharusnya memang menjadi catatan tersendiri bagi kami di dunia kampus bahwa masyarakat hari ini masih mengenal istilahnya itu FOMO ya. Betul. Jadi sehingga seolah-olah bahwa kalau tidak pertama kali men-share informasi itu menganggap dirinya adalah ketinggalan. Nah, ini yang terjadi sebenarnya di masyarakat kita. Kak, saya mau tanya sedikit lagi mengenai apakah ini informasinya yang kecepatan atau sebenarnya kita yang tidak memfilter? Bagaimana sebenarnya? Karena begitu banyak dan luar biasa cepatnya. Betul. Kehadiran istilahnya ini platform ini semua, hampir semua orang mampu membuat itu ya. Sehingga kita dibombardir oleh informasi yang begitu, mungkin bisa dikatakan rata-rata per hari itu ribuan mungkin ya informasi yang masuk. Betul. Sehingga itu tadi kembali lagi kepada kemampuan seseorang tadi. Apakah pernah menerima, disentuh oleh edukasi tentang informasi ini? Sekedar untuk ikut-ikutan tadi tren anak muda sekarang. Betul. Salah satu yang menjadi, karena kita seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, karena ini adalah momentum politik. Maka saya lihat baik itu partai politik, figur politiknya, bahkan mungkin pemerintah kita gitu, semua berlomba-lomba untuk kemudian hadir di platform sosial media begitu. Apakah ini dianggap sebagai mempersingkat komunikasi politik mereka atau justru hanya sekedar entertaining doang gitu? Kalau saya mengatakannya sebagai kolaborasi saja. Mereka figur-figur yang Anda sebut tadi itu memang kolaborasi, bahwasannya bahwa
kalau tidak mengambil kesempatan ini, maka bisa dikatakan dia ketinggalan. Sehingga ya sudah, kalau ada yang mengundang, ada yang meminta untuk hadir dalam sebuah acara podcast seperti hari ini, itu sesungguhnya kan penguatan itu, public figure itu kalau selalu hadir di mana-mana, ada di mana-mana, kan meningkatkan citranya dia, meningkatkan elektabilitasnya dia. Oke. Maksud saya gini Kak, kalaupun itu dianggap sebagai untuk meningkatkan popularitas, tapi untuk kemudian bisa melihat apakah ini adalah benar-benar hanya benar-benar yang disampaikan itu adalah benar sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan, atau justru hanya sekedar entertain, hanya seingin tampil, tidak ingin ketinggalan informasi dan sebagainya. Ini untuk memfilternya bagaimana Kak? Gitu. Saya kira masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pesan-pesan politik setiap public figure itu kan perlu juga kita betul. Simak baik-baik. Apakah perencanaan kampanye seseorang itu sudah terencana dengan matang, atau tiba masa tiba akal saja. Artinya ketika dia hadir di satu tempat, entah itu podcast, tapi kan kelihatan nih apa pesan-pesan yang disampaikan, apa program-program yang menyentuh terhadap kondisi masyarakat kita hari ini. Itu pasti bisa kelihatan di situ pembandingnya. Saya masuk ke politik juga Kak. Sekarang ini lagi banyak anak-anak muda juga terjun di dunia politik. Saya tidak mau mengatakan bahwa anak-anak muda ini minim pengalaman ya, karena mereka memang hidupnya memang di dunia yang sudah berbeda jauh gitu. Nah, termasuk kami yang ada di sini saat ini, teman-teman yang maju di politik, anak-anak muda ini memang dengan gaya yang berbeda gitu. Kakak bisa berikan kami informasi seperti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ini di dunia komunikasi politiknya mereka. Kira-kira melihat masa sekarang dan masa lalu seperti apa gitu? Iya, betul. Jadi saya harus dulu menyampaikan dulu semacam histori kenapa sekarang ini anak-anak muda begitu tertarik ya, tertarik untuk dalam politik. Padahal sebelum-sebelumnya kan sepertinya hampir pasti tidak ada. Apatis jadinya kalau dulu-dulu. Ternyata dalam beberapa penelitian itu hampir semua menyampaikan bahwa di 2024 pada saat tanggal 14 Februari nanti, ternyata 60% itu pemilihnya adalah pemilih pemula. Sehingga dengan demikian ini kesempatan loh bagi anak muda. Hampir seumuran dengan Anda ini menguasai jumlah pemilih pada saat 2024 nanti, tepatnya tanggal 14 Februari. Sehingga saya menangkap bahwa anak muda ini kreatif, bisa menangkap peluang yang bisa diberikan kepada sesamanya anak muda. Sehingga itu tidak sesuatu menurut saya itu sah-sah saja, dan sekarang ini tinggal bagaimana membentuk dirinya, mempersonifikasi dirinya agar betul-betul memang keseriusannya anak muda itu bisa sampai kepada anak muda atau pemilih pemula itu tadi. Gini ya, dari sisi komunikasi politik mereka seperti apa Kakak? Kita melihat, taruhlah misalnya kalau kita lihat ya menteri baru kita gitu, Menteri Pemuda dan Olahraga. Analisisnya gimana Kak? Kalau kita lihat sendiri gimana? Kalau anak muda ini apakah memang sudah saatnya mereka masuk ke dalam dunia politik atau seperti apa? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kan kecenderungan anak muda, ketertarikan anak muda itu kalau sesamanya dia ya, bukan bilang seumuran tapi paling tidak mampu mewakilkan dirinya. Wah, ini keren nih, Pak Dito keren. Dulu kan masyarakat melihat itu kalau menterinya, kalau presidennya good looking, enak dilihat, itu kan anak-anak muda kita itu tertariknya di situ, melihat penampilan, passionnya dan sebagainya. Ini belum tentu masuk di isinya dulu ya, isi apa sih pesan-pesan politiknya. Tapi ke masyarakat kita atau anak muda kita itu selalu di depan melihat, wah ini keren, oh ini mewakili anak muda, oh ini bagus bisa diberikan untuk sebagai pencerahan dalam pendidikan politik anak muda hari ini. Kalau Kakak bisa kasih kita contoh, ada tidak public figure anak muda yang secara komunikasi politik itu mumpuni gitu? Kasus saya contoh. Itu apa nih? Maksudnya harusnya pakemnya itu seperti apa? Karena kita lihat, kalau saya secara pribadi bukan saya pesimis ya, tapi secara komunikasi politik saya belum bisa menangkap
yang mana yang sisi komunikasi secara verbal politiknya, yang mana sisi entertainingnya, gitu. Kakak punya apa? Kasih kita informasi seharusnya komunikasi politik itu dibangun seperti apa di era sekarang ini? Ya mungkin kalau hitungan followersnya mungkin ya, tapi itu kan juga bukan jaminan. Ya, oke. Apalagi ya apa namanya, seringnya dia warawiri di itu di media sosial. Oke. Ya. Tapi kalau media luar ruang hari ini yang seperti baliho kayaknya sudah tidak pas lagi. Sudah tidak pas lagi menurut saya. Iya, tapi berseliweran juga tapi saya lihat. juga hampir mewarnai Kota Makassar. Iya, betul. Seharusnya kan anak muda itu tampil di satu tempat, menurut saya ya, bikin kegiatan yang bisa melibatkan banyak orang dan mempresentasikan bahwa saya adalah anak muda yang mewakili anak muda untuk tampil di politik. Harusnya begitu. Pembuktian lebih ke pembuktian ya. Kalau masih bahasa media luar ruang itu seperti baliho, kita kan tidak tahu apa pesan-pesan politiknya, apa yang mau disampaikan, apa bagaimana caranya. Ini yang belum sampai kepada segmentasi anak muda. Dia hanya mampu mempublikasikan dirinya, bahwa saya mau maju melalui foto, melalui ini kan. Harusnya sekali dong, ayo bikin sebuah event undang anak muda. Langsung di situ juga menyampaikan bahwa saya mau maju pada saatnya nanti. Harusnya seperti itu. Kalau saya. Ruang-ruang pembuktian itu kemudian mereka hadirkan untuk kemudian membuktikan bahwa dia layak atau tidak. Seperti itu. Kurang ya. Saya yakin semakin ke sana ini kontestasi politik kita akan semakin memanas, Kakak. Kita sangat teringat di dua pemilihan terakhir kita itu 2014, 2019. Puncaknya adalah pada saat pemilihan di DKI 2017. Itu polarisasinya luar biasa gitu, Kak. Nah, kita belajar di 2024 nanti. Kemudian kita belajar dari 2019, kemudian kita akan beranjak ke 2024. Bagaimana Kakak menilai ke 2024 nantinya, Kak? Yang jelas semua potensi kekuatan partai itu akan dikeluarkan semua. Ya, maksudnya begini. Ini mungkin perbandingan dengan pemilu sebelumnya. Ini 2024 menjadi tongkat ini, bisa dikatakan historinya bagi partai politik yang besar hari ini. Kenapa? Ya, kita tahu kan beberapa partai politik sebelumnya kan bisa dikatakan sudah 2 periode puasa ya. Sehingga dia akan mencari momentum supaya bisa menang pada pemilu 2024 ini. Sehingga yang saya katakan tadi hampir pasti ini 3 pasang atau 2 pasang ya. Karena ya itu tadi pendaftaran kan 2-3 bulan lagi ke depan, bulan 10. Jadi tentu ya biasalah dalam politik, bajak membajak dan sebagainya. Itu kan hari ini kita berkawan, besok kita bermusuhan. Berseberangan lagi. Tapi yang jelas tokoh-tokoh politik hari ini sudah mampu memperlihatkan kepada kita bahwa partai boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi tetap komunikasinya, silaturahminya tetap ada. Pergeseran itu ada. Dan itu kan diperlihatkan oleh beberapa tokoh-tokoh politik hari ini ya, di media kan kelihatan. Itu kan ada itu kalau seumpama yang tadinya tidak pernah duduk bersama, tiba-tiba duduk bersama, itu kan enak itu. Tapi yang saya khawatir, jangan sampai ini jadi drama saja. Apapun itu alasannya, yang penting mereka sudah punya niat, mampu duduk bersama. Yang sebelumnya nih, yang tidak pernah duduk bersama, entah itu yang hampir dikatakan mustahil ya. Itu saya suka kalau hal-hal yang begitu. Tidak apa-apa orang dibilang itu gimmick itu, tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah memperlihatkan. Kak, saya mau menyinggung sedikit dari ketiga calonnya yang sudah muncul saat ini. Taruhlah misalnya Anies, Ganjar, Prabowo gitu. Dari sisi komunikasi politik mereka pasti memiliki perbedaan masing-masing, karakter masing-masing. Kasih kita bocoran sedikit mana yang menurut Kakak gitu memenuhi kriteria sebagai seorang yang dalam artian memenuhi sebagai seorang kalau sekali katakan sebagai presiden mungkin agak-agak sedikit sensitif sih sebenarnya. Bagaimana kita menilai komunikasi politik mereka begitu? Jadi yang pertama, kalau seorang Prabowo kan sudah bisa dikatakan sudah
sudah punya sangat pengalaman ya, sangat pengalamannya di dalam ikut berkontestasi. Ya, bisa dikatakan ini tahun ketiga ya kalau beliau periode ketiga ya untuk mencoba peruntungan di pemilu 2024. Beliau karena gaya militer ya tetap ketegasan ada ya. Lebih ke ketegasan juga. Ada. Dan itu kan menjadi mereka punya segmentasi pemilih sendiri. Ya. Artinya kalau mau digeneralisasi pemilih kita kan sangat banyak ya, 200 juta lebih pemilih. Ya tentu punya juga ruang kepada segmentasi pemilihnya dia. Itu kita tidak bisa apa istilahnya? Kita perlu tidak boleh nafikan bahwa itu ada ya. Bahwa itu ada. Yang kedua, Pak Ganjar Pranowo. Pak GP ini kan juga seorang pemimpin ya, saya gubernur. Tentu juga punya naluri kepemimpinan. Artinya segmentasinya juga ada. Sama dengan Pak Prabowo tadi. Tapi kalau Pak Prabowo kan sudah pernah berpengalaman di kontestasi di Pilpres. Sementara Pak Ganjar belum pernah. Nah, tapi karena disokong oleh partai yang berkuasa hari ini, partai pemerintah, ya tentu juga memiliki struktur yang sampai tingkat bawah. Nah, ini yang juga mempunyai nilai plus buat seorang Ganjar Pranowo. Terakhir Pak Anies Baswedan, seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan, beliau mampu menjadi pemenang pada Pilkada DKI. Di mana Pilkada DKI itu juga salah satu barometer ya? Ya, barometer untuk maju RI. Miniatur Indonesia kan adanya di DKI. Jakarta. Sehingga dengan demikian ya bisa saja selalu walaupun di akhir-akhir bulan ini selalu dibawa dia punya apa namanya ini secara survei ya. Kita tidak tahu, politik itu sangat dinamis. Saya selalu katakan bahwa definisi politik itu bukan di awal. Menarik nih. Tapi selalu dia hadir di menit-menit akhir. Sama halnya kejadian 2019 kemarin ya. Jadi sehingga saya mau katakan bahwa masyarakat, ayo mari kita melihat ketika kontestasi ini, kontestan ini, apakah yang mana yang dianggap betul-betul bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan. Terakhir mungkin saya mau bertanya begini Kak, kalau kita melihat kontestasi politik di 2024, karena kita ini akan masuk ke sana dan sebentar lagi mungkin mulai ributnya akan semakin terasa. Kira-kira kita sebagai public netizen ini apa yang harus kita persiapkan sebagai netizen gitu, biar teman-teman di luar sana mungkin juga bisa belajar gitu dari sisi komunikasi di media, di umum dan sebagainya. Apa yang harus kita persiapkan untuk menerima informasi-informasi ini? Yang pertama memang kalau saya dapat mungkin kita ini anak muda, segmen anak muda itu ya jangan terlalu ikut-ikutan lah. Maksud saya jangan terlalu cepat merespon, menyimpulkan dan sebagainya. Tetap ada namanya filter. Masa sih Anda tidak mampu memfilter dengan kondisi hari ini? Yang kedua, apapun namanya, ini kan pesta. Pesta itu kan selalu dengan riang gembira, senang dan sebagainya. Jadi sedapat mungkin kita memasuki tahun politik itu tetap dengan riang gembira. Pilihan boleh beda, tetapi silaturahmi tetap terjalin kayak gitu. Menarik sekali. Tapi yang terjadi itu kadang-kadang kita banyak berdebatnya di sosial media, sampai-sampai tetangga dengan tetangga tidak berbicara gara-gara perbedaan pilihan. Itu dia. Jadi tentu sedapat mungkin penyelenggara pemilu ini, dalam ini KPU, Bawaslu dan sebagainya, kalau bisa intensitas mengedukasi masyarakat itu. Itu dia, penting. Supaya saya kira kan anggarannya ada tuh buat mereka. Sering-sering masuk di kampus, di rumah-rumah ibadah dan sebagainya untuk mengkampanyekan bahwa ini pesta-pesta 5 tahun sekali. Ayo kita mengisinya dengan riang gembira, dengan tetap mengedepankan sepak kayaknya. Itu filosofi Makassar sekali itu. Betul. Itu enak tuh kalau begitu. Adem dan sebagainya. Oke, baik Kak, kita sudah masuk di segmen terakhir, ada satu sesi lagi. Sesi ini Kak, kita sebutnya bahwa Kakak hanya bisa menjawab dengan satu kata saja. Gitu. Jadi apa yang saya ucapkan, Kakak meresponnya dengan satu kata. Di kamera ini Kakak ya. Oke. Yang pertama, digital politik. Mantap.
Viral sama dengan menang. Viral sama dengan menang. Ya. Aduh. Yang ketiga, perang hashtag. Perang hashtag, mantap itu. Yang terakhir, kios 1. Luar biasa. Iya. Oke, terima kasih Kakak Asdar atas waktunya. Jangan kapok-kapok datang ke sini Kakak. Siap, Dinda. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman. Jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu.